Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat cerah. Sebuah kisah tentang perjalanan mudik saat Lebaran. Tapi saat bus sampai di alas roban, tiba-tiba mesin mengalami mogok. Dan di saat itulah banyak sekali kejadian di luar nalar menjadi sebuah kenangan atau memori dari seseorang yang bernama Brian. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2017 silam. Peristiwa ini terjadi ketika saat mudik Lebaran. Bus ditumpanginya hanya mengangkut 6 penumpang. Dan sampai di tol Cikampek wilayah Bekasi, Bian melaksanakan salat maghrib. Dia salat di bangkunya bagian tengah bus sendirian. 5 penumpang lain duduk di bagian depan bus. Dan ketika salat, Bian merasakan tiupan dari belakang telinga kanannya. Saat ruku, suara tiupan angin makin kencang disertai suara tawa yang kecil. Bian yang mulai takut langsung membaca ayat kursi. Gangguannya pun hilang. Namun tak lama gangguan itu datang lagi. Bian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala ini berantakan. Mulutnya menyeringai sangat lebar, seperti robek sampai ke bagian telinga. Spontan Bian teriak. Kru bus langsung menghampiri dan memastikan apakah Bian baik-baik saja. Sampai di tol Cipali, Bian pun tertidur. Dia bangun ketika bus sudah sampai di Brebes, Jawa Tengah. Sudah keluar dari tol Cirebon Brebes. Karena tahun 2017 tol Brebes Semarang belum ada. Bian terbangun saat bus berhenti di sebuah rumah makan jam 11 malam. Dia turun dari bus, ikut makan malam bersama penumpang bus yang lain. Setelah makan malam, mereka kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura. Dari Brebes, bus melewati Tegal, Pemalang, dan Pekalongan sebelum membelah alas roban di Kabupaten Batang. Saat bus memasuki alas roban, hujan turun sangat deras. Bian melihat di jam tangannya menunjukkan pukul 01.00. Bus masuk ke jalur utara yang biasa dilalui oleh bus dan truk atau kendaraan angkutan barang lainnya. Jalur utara ini merupakan jalan lama yang minim penerangan. Di sepanjang jalur ini, beberapa warung berdiri di kanan dan kiri jalan. Namun, saat itu banyak yang tutup. Padahal warung-warung di sini biasanya buka 24 jam. Dan di tengah perjalanan membelah alas roban, bus tiba-tiba mengalami masalah. Sopir bus kesulitan memindahkan porsneling dan tidak bisa memindahkan roda gigi bus. Sopir mengarahkan bus ke pinggir jalan, dibantu rekannya yang menjadi sopir cadangan dan seorang kernet. Sopir itu berusaha membetulkan porsneling. Bian dan penumpang lain tetap duduk di bangku dari kaca bus. Bian melihat-lihat area sekeliling bus. Gelap di kanan dan sisi kiri bus. Hanya bagian depan bus yang dapat penerangan dari lampu bus. Dan ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bus. Laki-laki dan perempuan. Kondisi mereka sangat mengerikan. Tubuhnya tidak ada yang utuh. Ada otaknya yang kelihatan karena separuh batok kepalanya sudah terpenggal. Ada yang kepalanya terbelah. Ada yang salah satu tangannya putus. Dan ada yang badannya putus cuma tinggal setengah. Bian menutup matanya dengan kedua telapak tangan.
Ia ketakutan setengah mati. Tak lama Bian pun memberanikan diri. Ia berjalan menghampiri sopir bus, meminta agar sopir bus membaca ayat kursi. "Pak, ini kayaknya ada gangguan. Coba baca ayat kursi atau ayat-ayat suci lain yang Bapak bisa." "Ah, kamu ngomong apa sih? Ini cuma koplingnya yang bermasalah." "Bukan, Pak. Ini ada gangguan. Ini masalah kopling. Udah, kamu duduk aja," kata sopir bus sedikit meninggi. Bian mengalah dan kembali ke tempat duduknya. Namun rupanya sopir bus itu menuruti saran Bian. Mulutnya kumat kamit dan dia membaca syahadat lirih. Tiba-tiba porsneling lancar, roda gigi bus kembali mudah dipindahkan. Dari tempat duduknya, Bian melirik keluar bus, dan dari kaca ia tidak melihat lagi 5 bocah yang tidak utuh badannya itu. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi mogok di jalur utara. Bian tidak tahu permasalahannya. Dia melihat sekeliling bus, tapi tetap sama, masih gelap. 3 awak bus turun. Mereka berusaha memperbaiki bus. Bian dan semua penumpang lain ikut turun. Beberapa penumpang berdiri di pinggir jalan. Mereka melakukannya agar aliran darah kaki kembali lancar setelah duduk berjam-jam. 1 jam berlalu, namun mesin bus belum juga bisa dinyalakan. Bian merasakan perutnya lapar dan mengajak Pak Wawan untuk mencari warung, dan mereka pun berjalan kaki sampai akhirnya mereka menemukannya. Terletak agak masuk ke dalam alas roban, cukup jauh dari jalan raya. Warung ini didesain seperti warteg 2 pintu. Di antara kaca warung terbuka lebar, penerangan di dalam warung minim, hanya diterangi oleh bolam 5 watt. Bian dan Pak Wawan masuk. Tidak ada makanan yang tersaji di dalam etalase warung. "Kula nuwun, permisi." Tidak ada sautan dari dalam warung. "Kula nuwun, Bu. Pak De, pesen maem." Dan tetap hening. Tidak ada jawaban dari dalam warung. Bian dan Pak Wawan lalu duduk di bangku di dalam warung. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang tengah mencuci piring. Mereka menghampiri sumber suara di salah satu sudut dapur warung, dan mereka melihat seorang ibu berdiri di depan tempat cucian piring. Ibu-ibu itu membelakangi Bian dan Pak Wawan. Ia mengenakan daster dan rambutnya dibiarkan terurai panjang sampai ke pinggang. Bu, saya mau pesan makan," kata Bian. Ibu itu langsung menghentikan aktivitasnya. Dia tidak memberikan jawaban, tetap berdiri mematung menghadap ke tembok warung. Mereka tak menghiraukannya, lalu memesan makanan sesuai selera masing-masing. Ibu itu hanya mengangguk. Mereka pun kembali ke bagian tengah warung. 10 menit, makanan belum juga dihidangkan. Dan 15 menit kemudian, Bian yang sudah tak sabar, ia keluar dari dalam warung. Dari jarak yang cukup jauh, dia melihat awak bus masih sibuk memperbaiki mesin. Bian kembali masuk ke dalam warung dan duduk di samping Pak Wawan di bangku depan etalase makanan yang kosong. 30 menit telah berlalu. Makanan yang dipesan belum juga diantar. Bian beranjak dari duduknya. Ia hendak menanyakan pesanannya. Di dapur warung, Bian tidak melihat ibu-ibu itu sibuk menyiapkan makanan. Ibu itu hanya berdiri, wajahnya menghadap ke tembok. "Bu, kok belum dibuat ya? Sudah lapar ini, Bu." Ibu itu meraih rambutnya yang terurai di belakang,
menarik rambutnya ke samping kanan leher lalu mengelus-elus rambutnya. Mau makan, Mas? Tanya si ibu-ibu itu. Kepalanya digoyangkan pelan ke kanan dan ke kiri. Iya, Bu, saya sudah lapar, jawab si Bian. Wanita ini membalikkan badannya dan menatap Bian. Matanya cuma satu di sebelah kanan. Mata kirinya rusak hancur berdarah-darah. Dia tak memiliki hidung. Mulutnya lebar seperti robek ke kuping ke kanan dan ke kiri. Dia menyeringai dan taringnya mencuat. Kamu beneran pengen makan ya, Mas? Sebentar ya, Mas, habis ini dibuatkan. Astagfirullah. Si Bian pun terkejut. Bian juga mencium bau yang sangat busuk. Bian berjalan cepat menghampiri Pak Wawan. Pak, ayo Pak, kita balik lagi ke bus, Pak. Kenapa sih kamu? Entarlah, satu batang lagi. Pak, ini bukan warung biasa, Pak, beneran. Ini warung jin, Pak. Ayo kita balik ke bus lagi, Pak. Warung jin apa sih? Sudahlah, habis ini paling kita dikasih makan kok. Tunggu sebentar lagi ya. Pak Wawan tidak percaya. Tiba-tiba dua pintu warung di kanan dan di kiri menutup sendiri. Bian dan Pak Wawan berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Pak Wawan mulai ketakutan. Ia berjalan ke belakang warung dan bermaksud meminta bantuan ibu pemilik warung untuk membukakan pintu warung. Di dapur warung, Pak Wawan melihat pemandangan yang belum pernah dia saksikan. Sosok hitam, tinggi dan besar berjalan menghampirinya. Ibu warung juga sama menghampiri Pak Wawan dengan wajah aslinya. Kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Wawan panik. Ia berlari ke depan pintu warung lagi. Bersama Bian, Pak Wawan mendobrak pintu warung sekuat tenaga. Namun pintu itu tetap tidak terbuka. Pak Wawan lalu memecahkan kaca jendela menggunakan asbak. Kaca tersebut berada di antara kedua pintu. Kaca akhirnya pecah. Pak Wawan dan Bian meloncat keluar. Kaki Pak Wawan robek tersayat oleh pecahan kaca dan darahnya mengucur. Bian sudah berlari duluan. Namun balik lagi ketika melihat Pak Wawan tertatih-tatih tidak bisa berlari kencang karena kesakitan. Saat balik menghampiri Pak Wawan, Bian melihat ibu pemilik warung berdiri di depan kaca warung yang pecah, menyeringai sambil mengelus-elus rambutnya bersama sosok hitam, tinggi dan besar di sampingnya. Kedua sosok menyeramkan itu tidak mengejar Bian dan Pak Wawan. Bian sekuat tenaga tetap memapah Pak Wawan agar bisa menjauh dari warung di dalam arah seroban agar cepat sampai ke bus. Dalam pelariannya, mereka dikejar oleh beberapa hantu pocong dan kuntilanak. Pocong dan kuntilanak ini terbang di antara pohon-pohon di alas seroban. Pak Wawan pun hampir menyerah. Ia enggan berlari lagi dan sudah tak kuat menahan sakit di kakinya. Sudahlah, aku pasrah. Tidak apa-apa aku dimakan setan. Pak Wawan terengah-engah dan Bian pun tetap memberi semangat. Akhirnya mereka sampai di pinggir jalan. Perbaikan persneling bus ternyata sudah kelar. Bus berjalan pelan hendak meninggalkan Bian dan Pak Wawan. Bian langsung berlari berusaha mengejar bus. Pak Wawan ditinggal sendirian dan Bian berteriak-teriak tetapi bus tetap melaju. Bian akhirnya mengambil batu di pinggir jalan dan melemparkannya ke badan bus. Bus pun berhenti dan kernet turun menghampiri si Bian. Loh, kamu dari mana, Mas? Saya cari nggak ketemu-ketemu loh, kata kernet bus yang kesal. Bian pun tidak menanggapinya. Ia berjalan menjauhi bus menjemput Pak Wawan yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 15 meteran dari bus berhenti.
Dan ketika berjalan, sesekali Bian menoleh ke arah belakang dan melihat pocong kuntilanak itu hanya berdiri di pinggir jalan, tidak mengejar mereka lagi. Bian, Pak Wawan, dan Kernet masuk ke dalam bus. Mereka kena marah karena pergi tanpa izin. Bian dan Pak Wawan pun menceritakan kejadian menyeramkan yang baru saja mereka alami. Mereka bercerita kepada sopir dan awak bus lain ketika bus belum berjalan. Awak bus tidak percaya. Mereka dianggap hanya melakukan pembelaan. Namun, awak bus akhirnya percaya. Mereka ketakutan ketika melihat pocong kuntilanak dan 5 bocah dengan badan tidak utuh berdiri di depan bus. Sopir bus cepat-cepat menginjak pedal gas dan meninggalkan alas roban. Mungkin cukup sekian dulu cerita menyeramkan dari kami. Semoga kalian